Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Tuhan Yesus Kristus yang adalah pusat dari sejarah dunia. Dunia ini, saudara, boleh berubah, boleh berganti zaman, boleh berganti penguasa. Ya, penguasa, raja atau kaisar atau presiden itu datang silih berganti. Ya, kita di Indonesia ini tahun 2024 ke depannya sudah akan berganti presiden yang baru. Kita tidak tahu siapa yang akan dipilih oleh rakyat, tapi yang lebih penting sebetulnya siapa yang dipilih oleh Tuhan, ya. Karena Tuhanlah nanti yang menggerakkan rakyat untuk memilih. Tetapi begitulah dunia ini, saudara. Penguasa selalu berganti. Ya, tetapi Yesus Kristus itu bertahta dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti. Dan saudara, ketika kita setiap kali hari Natal memperingati hari kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, ada banyak di antara kita yang selalu kehilangan esensi daripada Natal. Ya. Ada banyak gereja, ada banyak orang Kristen itu kehilangan esensi Natal. Inti dari Natal itu sebetulnya apa? Ya. Jadi kita sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya bahkan tidak berkaitan dengan Natal. Ya, seperti di luar negeri sana itu sibuk dengan Sinterklas, ya. Orang berpakaian seperti Sinterklas, nanti bagi-bagi hadiah kepada anak-anak, lalu ucapkan selamat Natal, tapi tidak ada hubungannya dengan Natal Kristen. Sinterklas itu tidak ada hubungannya dengan Natal Kristen, ya, kecuali tradisi gereja yang kemudian dibesar-besarkan, ya. Lalu akhirnya Sinterklas ini menjadi satu tokoh yang justru menggantikan Tuhan Yesus. Jadi lebih terkenal Sinterklas daripada Tuhan Yesus. Itu bukan Natal Kristen, saudara. Ada banyak hal yang sebetulnya tidak Kristen, tapi itu ditampilkan seolah-olah itulah Natal, ya. Ya, termasuk orang berpesta-pesta, ya, hura-hura pada hari Natal. Padahal itu sama sekali bertolak belakang dengan Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya itu miskin, saudara. Miskin, menderita, melarat. Tuhan turun ke dalam dunia, mengambil natur manusia, menjadi manusia di dalam segala kerendahan dan kehinaan. Lahir di kandang. Jadi saudara, itu Natal, tapi kita orang Kristen, ya. Dan sebagian mungkin bukan orang Kristen, ya. Mereka hanya ikut-ikut lalu merayakan Natal dengan foya-foya. Ada gereja saya dengar itu bikin acara Natal, perayaan Natal itu bisa habis ratusan juta. Sekali perayaan Natal, di atas 100 juta. Nah, ini sama sekali tidak berkaitan dengan Natal yang sesungguhnya, saudara. Ya. Jadi Natal itu intinya Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap kali kita memperingati Natal, itu artinya kita harus kembali membahas mengenai Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah mengambil natur manusia untuk kita orang-orang berdosa. Tidak ada cara lain merayakan Natal selain daripada terus membahas tentang Kristus. Kekristenan intinya adalah Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada kekristenan. Saudara boleh pegang Alkitab, ya. Masing-masing pegang Alkitab. Ada yang pegang HP, di dalam HP itu ada Alkitabnya. Tapi coba angkat Kristus dari Alkitab. Buang Kristus dari Alkitab. Maka Alkitab itu sama sekali tidak ada gunanya sama sekali. Ya, demikian juga gereja, kalau khotbah tentang Tuhan Yesus sudah tidak ada, nanti hanya sibuk dengan khotbah-khotbah urusan perkara sehari-hari manusia. Yang juga di tempat-tempat lain saudara bisa dengarkan itu, bahkan dia lebih bagus. Saya sendiri menganggap, saudara boleh tidak setuju, tidak apa-apa, ya, ini juga tidak terlalu penting. Tapi saya sendiri menganggap, kalau masalah urusan-urusan seperti itu, biksu-biksu Buddha itu jauh lebih hebat. Jadi kalau saudara hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah bagaimana berbuat baik dan sesama, bagaimana bersikap terhadap sesama, terhadap binatang, terhadap alam ini dan lain sebagainya,
ya mending dengar biksu-biksu lebih bagus. Tidak usah datang ke gereja, saudara. Gereja tempatnya bukan membicarakan hal-hal seperti itu. Walaupun itu nanti ada kaitannya, tapi itu bagian terakhir. Gereja itu memberitakan Tuhan Yesus. Setelah memahami Tuhan Yesus, setelah sungguh-sungguh kita mengerti, nanti baru di dalam aplikasi praktisnya itu bicara segala hal. Termasuk bagaimana saudara berelasi dengan kucing. Semua diatur dalam Alkitab. Tapi Alkitab yang intinya siapa? Tuhan Yesus. Di negara barat sekarang ini kan kurang ajar, saudara. Mereka sangat-sangat mementingkan hewan, peliharaan. Kucing, anjing itu dipelihara sedemikian rupa sampai keluarkan uang begitu banyak. Sementara manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah banyak keleleran di jalan. Tapi tidak diurus, saudara. Wah, ini sudah salah, saudara ya. Tapi kalau kita kembali kepada Kristus, kembali kepada Alkitab yang benar, pengajaran Alkitab yang benar, maka hidup kita seluruhnya itu akan bisa ditata dengan baik. Dalam segala sesuatu, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam semesta ini, hubungan dengan hewan-hewan peliharaan dan lain sebagainya itu akan ditata. Firman Tuhan yang akan menata. Maka itu tidak boleh menjadi utama. Yang jadi utama haruslah siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, saya akan mengambil ayat 15. Di situ dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Jadi maksudnya begini, saudara, Allah tidak kelihatan karena Allah adalah roh, ya, dia tidak kelihatan. Tapi melalui Tuhan Yesus kita bisa melihat Allah. Yesus itulah yang menyatakan Allah kepada kita. Jadi kalau lihat Tuhan Yesus, kita melihat Allah, karena Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Saudara, ya, jadi Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Lalu dikatakan di sana yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yang sulung, saudara. Nah, kalau orang-orang yang pemahamannya memang tidak beres, saudara, yang memang miring itu pemahamannya, ketika mereka mendengar istilah yang sulung, langsung di dalam pikiran mereka itu pikiran yang gak beres. Oh, Yesus dikatakan sebagai yang sulung. Berarti Yesus diciptakan, dia yang sulung. Ya, saya baca ulang ya di situ ya. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti kalau Yesus yang sulung dan dikatakan dia lebih utama dari segala yang diciptakan, maka Yesus juga pastilah ciptaan. Ya, ini adalah satu kengawuran yang luar biasa, saudara. Ya, karena hanya membaca satu ayat ini ya tanpa mempertimbangkan bagian-bagian lain di dalam Alkitab. Memang Yesus di dalam kemanusiaannya itu ciptaan. Di dalam natur manusianya itu diciptakan, saudara. Tetapi jangan lupa Alkitab berkata Yesus adalah firman Allah yang kekal. Yesus itu tidak mempunyai awal, tidak mempunyai akhir. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes dia berkata apa? Sebelum Abraham ada, aku ada. Kalau saudara baca LAI bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu keliru terjemahannya itu. Sebelum Abraham ada, sebelum Abraham dijadikan, aku telah ada katanya di situ. Bukan telah ada. Kalau telah ada berarti dulu Yesus ada. Telah ada. Tapi sebetulnya istilah yang lebih tepat itu dalam bahasa aslinya itu ego eimi, aku ada. Jadi tidak bicara waktu. Yesus dalam kealahannya tidak ada waktu, tidak dikurung oleh waktu, tidak punya masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Yesus itu kekal. Maka dikatakan di sana ego eimi, aku ada. Titik, aku ada. Jadi dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Jadi firman logos Yesus itu adalah Allah. Ya, jadi saudara, ada banyak orang membaca Alkitab itu separuh-separuh ya, yang sulung. Berarti dia ciptaan. Bahkan kalau kita meneliti sungguh-sungguh istilah yang sulung di situ saudara ya, istilah yang sulung di dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab ini saudara, itu ada istilah prototokos ya. Prototokos ya. Nah, istilah prototokos ini saudara, kalau kemudian kita kaitkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab Perjanjian Lama memang banyak berbicara tentang anak sulung. Jadi di dalam tradisi Alkitab Perjanjian Lama, anak sulung itu istimewa. Anak sulung itu utama daripada anak-anak yang lain. Nanti kalau warisan pasti turunnya ke anak sulung, ya. Kalau itu tahta kerajaan pasti turunnya ke anak sulung, ya. Jadi pewaris tahta, pewaris segala sesuatu itu adalah anak sulung. Itu sebabnya maka Tuhan ketika sudah menebus, mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, dibawa keluar, Tuhan berkata apa di sana? Semua anak sulung adalah milikku, kata Tuhan. Jadi anak sulung ini saudara, itu identik dengan sesuatu yang memang istimewa. Itu dalam tradisi Perjanjian Lama. Nah, kalau kita kembali kepada istilah Alkitab, di dalam istilah Yunani di sini tadi prototokos, ya, itu yang menjadi penekanan di sana itu adalah istilah daripada protos, ya, protos yang pertama, ya, bukan masalah tokos, ya, artinya lahir, begitu ya, dilahirkan atau lahir, tapi yang pertama, ya. Jadi itu penekanannya. Jadi Yesus di sini bukan sedang disamakan dengan ciptaan dan lalu dia yang paling hebat dari semua ciptaan, tetapi itu sedang menekankan satu fakta bahwa di antara semua ciptaan ini Yesus itu yang utama. Mengapa Yesus yang utama? Ada jawabannya di dalam ayat selanjutnya saudara ya. Maka kita kalau baca Alkitab harus baca dengan teliti ya. Jangan hanya baca satu ayat lalu kemudian kita mulai menyimpulkan, tetapi salah kesimpulannya. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya dikatakan apa saudara? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mengapa Yesus yang sulung dalam pengertian yang utama? Karena di dalam Yesus segala sesuatu diciptakan. Berarti betapa hebatnya Yesus ya. Di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Itu maksudnya apa? Alasan penciptaan adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah dasar penciptaan, substansi penciptaan. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada penciptaan, itu maksudnya. Jadi Yesus penting sekali di sini atau tidak? Hebat sekali. Tanpa Yesus, tanpa Logos tidak ada satupun yang bisa diciptakan. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 3 saudara, saudara yang baca Alkitab silakan buka ya. Injil Yohanes 1 ayat 3 dikatakan di situ, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, Dia yang dimaksud di sini saudara, itu adalah Logos atau firman yang ada di ayat 1 ya. Jadi kalau saya ganti istilah Dia dengan firman, bunyinya seperti ini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman, Logos, itu Yesus. Firman ini yang kemudian dalam ayat 14 Injil Yohanes pasal 1 tadi dikatakan sebagai telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman di mana di dalam Dia atau melalui Dia segala sesuatu diciptakan. Yesus adalah alasan penciptaan. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang ada.
dari segala yang sudah ada ini. Jadi itu berarti apa? Tanpa Yesus kita tidak ada, saudara. Tanpa Yesus kita tidak lihat matahari. Tanpa Yesus kita tidak lihat segala sesuatu. Tanpa Yesus kita tidak ada. Karena Yesus maka kita ada. Karena Yesus maka alam semesta ini ada. Segala sesuatu ada. Karena Yesus maka pemerintah-pemerintah yang ada dalam dunia ini ada. Kalau Yesus tidak ada, semua itu tidak ada. Jadi saudara perhatikan di sini betapa utamanya, betapa pentingnya yang namanya firman atau Tuhan Yesus. Nah, maka di ayat yang saya sudah baca tadi saudara, maka sangat jelas ini kita kembali kepada Kolose ya. Kolose yang ke-16. Maka dikatakan di sana, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, semua diciptakan oleh Dia. Atau diciptakan melalui Tuhan Yesus. Ya, tanpa Tuhan Yesus tidak ada satupun yang diciptakan. Lalu kemudian disinggung di sana ya, kalau yang kelihatan itu maksudnya dunia material yang kelihatan ini ya, kita bisa kelihatan ya, semua ini bisa kelihatan alam semesta ini. Lalu yang tidak kelihatan itu adalah dunia spiritual atau dunia para malaikat, termasuk dunia daripada malaikat yang memberontak dan pengikut-pengikutnya, yaitu setan ya saudara ya, dan roh-roh jahat. Semua itu ada karena Kristus, karena Tuhan Yesus, karena Logos ya. Lalu juga dikatakan saudara, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Singgasana itu takhta ya, di mana penguasa duduk ya. Lalu ada kerajaan di sana, ada istilah pemerintah, penguasa ya. Semua diciptakan oleh Dia. Artinya apa? Semua kekuasaan yang kita lihat di dunia ini, baik di dunia tidak kelihatan ya, maupun di dunia yang kelihatan, semua itu diciptakan oleh Kristus dan hanya untuk Kristus. Ya, jadi betapa utamanya Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya saudara, kita orang Kristen percaya sekali bahwa segala sesuatu yang ada, terjadi dan akan terjadi di dalam dunia ini, semua itu di bawah kontrol ya, di bawah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang di luar kontrol Tuhan. Semuanya. Ya. Bagaimana dengan kejahatan? Kejahatan ada karena Tuhan izinkan. Tuhan membenci dosa. Ya, Tuhan membenci kejahatan, betul. Tapi mengapa kejahatan bisa ada? Karena Tuhan izinkan. Tetapi pada akhirnya nanti Tuhan akan menghakimi semua orang berdosa. Tuhan akan menghakimi setan, menghakimi daripada itu roh-roh jahat yang sudah memberontak kepada Tuhan. Jadi saudara, tidak ada satupun kejadian, peristiwa atau apapun yang ada di dunia ini, bahkan yang nanti akan ada, yang di luar kontrol daripada Tuhan Yesus, yang di luar pengetahuan daripada Tuhan Yesus, yang di luar daripada tujuan mengapa Kristus menciptakan semuanya ini. Lalu kita menganggap ada hal-hal yang kecelakaan ya. Sama seperti manusia kalau mau membuat apa-apa nggak tentu jadi ya. Kita berencana tapi rencananya tidak tentu jadi. Sering rencananya meleset. Lalu kemudian kita buat rencana baru. Jadi manusia selalu ada rencana A, rencana B, rencana C. Kalau rencana A gagal, saya akan ambil pilihan rencana B. Kalau rencana B gagal, saya ambil pilihan rencana yang C. Itu manusia saudara. Tapi bisa jadi juga gagal semuanya.
Tapi kalau Tuhan tidak ada rencana A, B, C. Hanya ada satu rencana dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa yang terjadi, semua sudah direncanakan. Termasuk kejahatan, itu terjadi karena Tuhan izinkan ada. Tuhan di dalam naturnya yang suci tidak menghendaki kejahatan. Tetapi di dalam dekretnya sebagai Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Dia memberikan izin. Itu sebab kalau saudara baca kitab Ayub, sebelum iblis itu mencobai Ayub sampai habis-habisan Ayub itu menderita, iblis minta izin kepada Tuhan. Saya mau tanya, yang bikin Ayub menderita siapa? Tuhan atau iblis? Yang bikin Ayub menderita Tuhan atau iblis? Iblis ya, tidak usah ragu-ragu saudara. Tuhan nggak pernah membangkitkan kesulitan secara langsung kepada saudara. Tidak. Yang membuat kita susah hanya dua. Hanya dua. Pertama setan, kedua dosa kita sendiri saudara. Tuhan tidak pernah memberikan kecelakaan kepada saudara. Tidak pernah ya. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit kepada saudara. Setan, kedua dosa. Segala kesulitan penderitaan ada di dunia ini, sakit penyakit itu karena dosa. Ya, tetapi itu semua kejahatan kok bisa ada? Ya bisa ada karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan menghendaki untuk mengizinkan semua itu terjadi, maka itu terjadi saudara. Ya, jadi di satu sisi Tuhan membenci dosa karena Tuhan adalah suci. Tapi di sisi lain, di dalam kedaulatannya yang penuh, Tuhan memberi izin kepada setan dan manusia untuk melakukan dosa. Ya, seperti itu saudara ya. Jadi tidak ada satu pun, ya, tidak ada satu inci pun, satu titik pun dalam kehidupan kita itu yang di luar daripada kontrol Tuhan Yesus. Semua dikontrol oleh Tuhan. Ya. Nah, di dalam konteks inilah saudara, Tuhan Yesus Sang Logos itu dikatakan, saya membaca ulang ayat 16 ini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nggak ada satu ciptaan yang bukan untuk Tuhan Yesus, semua untuk Dia. Bahkan saudara, kejahatan ada itu pun. Kejahatan ada. Yang melakukan kejahatan siapa? Tuhan atau setan? Setan. Tuhan atau manusia berdosa? Manusia berdosa. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan kejahatan itu pun terjadi, ya saudara ya. Yang mengambil untung dari semua itu bukan setan. Bukan manusia berdosa. Tetap Tuhan yang dipermuliakan. Paling tidak kemuliaan kesucian Tuhan itu dipermuliakan pada akhirnya ketika Dia menyatakan murkanya kepada iblis dan pengikut-pengikutnya dan kepada orang-orang berdosa. Jadi tidak ada saudara yang terjadi lalu kemudian tidak memuliakan Kristus. Semuanya itu memuliakan Kristus. Ya, itu sebabnya dikatakan di dalam satu bagian dalam Alkitab, bahkan orang durhaka pun itu diciptakan atau dipersiapkan untuk hari kemurkaan Tuhan. Ini saya parafrasekan ya, saya tidak sebut persis ya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam nats itu. Tetapi orang durhaka dipersiapkan untuk hari kemurkaan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tidak untuk kemuliaan Tuhan. Baik orang pembesar, presiden, raja, kaisar, orang baik, orang benar, maupun orang jahat, pada akhirnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa orang jahat mempermuliakan Tuhan. Mereka tidak mempermuliakan Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Tetapi dari semua yang mereka lakukan, ketika Tuhan nanti menyatakan murkanya kepada mereka, menyatakan penghukumannya kepada mereka, maka kemuliaan daripada keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan, itu kemudian menjadi ditinggikan dan menjadi nyata, saudara. Itu sebab di akhir zaman nanti, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua,
semua orang tanpa kecuali akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Semua orang. Semua orang tanpa kecuali akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang percaya kepada Dia, kita membungkuk, kita menghormati Dia, kita kemudian memuji Dia di dalam takut dan gentar, tetapi sekaligus juga di dalam satu pengharapan dan kasih, karena kita adalah milik Dia. Golongan yang kedua, yang terpaksa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah pencipta segala sesuatu, tapi dalam ketakutan yang setengah mati karena mereka akan berhadapan dengan penghakiman Kristus. Mereka lah orang-orang yang tidak percaya, saudara. Jadi saudara, tidak ada satu bagian pun yang tidak memuliakan Tuhan Yesus. Kalau Anda atau kita mengharapkan kemuliaan Kristus dari kejahatan kita, Tuhan akan menghukum kita. Tapi Kristus tetap dipermuliakan, naturnya yang suci akan dinyatakan kepada kita yang berdosa. Paham ya maksudnya ya? Jadi tidak ada alasan bagi kita mempermuliakan Kristus. Mari saya banyak berbuat dosa supaya saya mempermuliakan Kristus. Tidak ada alasan untuk itu. Karena kemuliaan Kristus di sana nanti itu bersifat ketika memberikan penghukuman kepada kita. Ya, tetapi kita orang Kristen berkata, mari kita mempermuliakan Kristus dengan seluruh kebajikan, kebenaran, kesucian, keadilan, saudara. Segala sesuatu adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara, kalau saudara membaca lanjutan daripada ayat ini, di ayatnya yang ke-17 dan seterusnya, saya membaca ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini masih sangat-sangat senafas dengan ayat yang ke-16 ya. Ini bercerita mengenai keutamaan daripada Tuhan Yesus ya, yang di mana Dia ada ya terlebih dahulu dari segala sesuatu karena Dia adalah Allah yang kekal dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya mungkin sedikit menjelaskan ini. Dikatakan di sini segala sesuatu ada di dalam Yesus. Nah, kalau Yesus hanya manusia saja, saudara ya. Kalau Yesus itu hanya manusia saja ya, bukan Allah ya. Hanya manusia saja. Bagaimana mungkin ayat ini masuk akal? Segala sesuatu ada di dalam Yesus. Satu ruangan ini saja masuk dalam Yesus nggak cukup, saudara. Kalau Yesus hanya manusia, Yesus bisa tampung kita tidak? Kalau Yesus hanya manusia saja. Kita semua yang ada dalam ruangan ini masuk ke Yesus, bisa enggak? Bisa enggak masuk ke dalam Yesus? Ya enggak bisa, apalagi seluruh alam semesta ini yang begitu besarnya. Tapi di sini dikatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, ada di dalam Yesus. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Yang lebih besar itu menampung yang lebih kecil. Tidak ada ceritanya yang lebih kecil menampung yang lebih besar, saudara. Tidak ada ceritanya seperti itu. Ya. Saudara ambil air satu ember besar, lalu mau ditampung di satu botol yang kecil. Itu kekonyolan, saudara. Konyol sekali. Ya. Saudara mau ambil sesuatu yang besar sekali. Rumahnya kecil, beli televisi 400 inch begitu ya. Ya mungkin sepanjang ini ya. Ya tidak nampung, saudara. Ini konyol sekali. Betul ya, saudara ya? Tidak ada yang lebih besar itu masuk ke yang lebih kecil. Yang ada itu yang lebih kecil masuk ke yang lebih besar. Dan ini prinsip penting, saudara. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen berpengaruh, saudara sadar kita milik Kristus. Ada Kristus yang besar di dalam diri kita. Maka ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya, jangan kita yang terseret ke mereka atau mereka yang menyerap kita masuk ke mereka. Berarti kita lebih kecil dong. Lalu Tuhan Yesusnya mana? Paham ya? Ini sederhana sekali, saudara. Tuhan Yesus yang tinggal di dalam diri saudara-saudara mana? Ikut dihisap oleh yang lebih kecil. Ya tidak boleh, saudara.
Tapi orang-orang itu yang belum mengenal Kristus, yang kita harus perkenalkan Kristus. Ya. Mereka harus masuk di dalam Kristus sama seperti kita masuk di dalam Kristus. Jangan kita masuk ke mereka. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Ya, tidak masuk akal. Ya, sama juga dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Kalau istri lebih pintar dari suami, suami akan terhisap ke istri. Itu pasti itu. Ini bicara intelektual ya, bicara pengaruh ya. Itu pasti. Tapi kalau suami lebih pintar dari istri, lebih berpengaruh dari istri, otomatis istri nanti manut suami. Ini sederhana, saudara. Sederhana. Ya, karena kita orang Kristen, apalagi orang Kristen Reform ya, di mana laki-laki harus memimpin dalam keluarga. Ini bukan prinsip orang seberang ya, saudara. Ini prinsip Alkitab. Laki-laki itu harus memimpin dalam keluarga. Ya, maka laki-lakinya harus baik-baik, nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Ya, ketika kita nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan, betul-betul mencari apa yang menyenangkan Tuhan, betul-betul berusaha mau memahami firman Tuhan, otomatis nanti firman Tuhan itu tergenapi dengan sendiri. Istri akan mau dipimpin oleh suami ya. Itu belasan tahun lalu kalau saya tidak salah ya. Saya belum menikah bahkan ya. Saya sudah menikah kayaknya. Suka nonton itu sinetron, ada sinetron judulnya itu Suami-suami Takut Istri, saudara ya. Ya, suami-suami takut istri ya. Jadi takut istrinya begitu istrinya datang langsung ciut. Badan otot merongkol-merongkol, saudara, besar-besar gini. Tapi begitu istrinya datang langsung ciut, saudara. Ya, ini artinya apa? Istri lebih besar. Suami terhisap ke istri. Ini satu prinsip, saudara, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang Kristen harus punya kesadaran. Yesus adalah yang terbesar. Tidak ada yang sama besar dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berdiam dalam diri saya. Maka saya harus membawa orang-orang lain yang belum mengenal Kristus datang kepada Kristus melalui saya. Melalui hidup saya, melalui pemberitaan Injil dari saya. Bukan saya yang terseret ke dalam mereka yang lebih kecil, saudara. Lebih kecil. Ini sesuatu yang tidak masuk akal ya. Ya, tapi Bu Mami ini contoh yang bagus ya. Saya banyak mendengar dari Mas Endro ya. Ini contoh yang bagus Bu Mami ini. Ya, jadi saudara, Yesus itu adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pemilik alam semesta. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah alasan mengapa segala sesuatu itu ada. Maka kita harus memuliakan Dia dan membiarkan Tuhan Yesus itu bekerja dalam diri kita untuk menarik orang-orang datang kepada dirinya. Bukan kepada kita. Bukan kepada pendeta, bukan kepada orang Kristen. Tapi kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu saudara, kalau saudara membaca ayat ke-18, dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Kalau yang pertama tadi dikatakan dia yang sulung itu dalam konteks penciptaan, maka yang kedua saudara dikatakan itu dia yang sulung itu dalam konteks penebusan. Dalam konteks gereja. Nah, kenapa dia dikatakan yang sulung di sini? Sangat jelas di situ dikatakan dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Mungkin saudara berpikir ya, kalau Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati, tapi di dalam perjanjian lama ada orang mati bangkit loh ya. Elia membangkitkan orang mati ya. Elisa membangkitkan orang mati. Saya suka sekali itu mengutip kisah bagaimana Nabi Elisa penerus Elia sudah mati pun ya, tulang-tulangnya itu masih bisa bangkitkan orang mati. Betapa hebatnya kuasa Tuhan yang menyertai Nabi Elisa. Ada suatu ketika gerombolan orang Aram itu menyerang Israel. Lalu ada orang Israel pikul mayat, saudara. Mau kuburkan mayat. Tapi kemudian saudara datang gerombolan orang Aram itu. Maka kemudian orang-orang Israel ini ketakutan, lalu mayat itu digeletakkan, dibuang begitu saja.
Tapi mayat yang dibuang begitu saja itu menyentuh tulang dari Nabi Elisa. Langsung ketika menyentuh tulang Nabi Elisa, mayat itu bangkit ikut lari juga, saudara. Bayangkan, saudara, kuasa Tuhan begitu hebat, ya, menyertai hamba-hamba Tuhan, menyertai orang percaya. Kita sering orang Kristen menjadi orang Kristen yang terlalu takut, ya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada masalah kebangkitan. Di perjanjian lama ada orang bangkit. Elia membangkitkan orang mati, Elisa membangkitkan orang mati. Lalu kenapa Yesus disebut yang pertama bangkit? Kalau sekedar bangkit, Yesus bukan yang pertama bangkit, saudara. Ya, sudah ada yang bangkit. Bahkan sebelum Yesus bangkit, Tuhan Yesus sendiri waktu masih pelayanan, ya, dia membangkitkan orang mati, ya, membangkitkan orang mati. Jadi Yesus kalau sekedar bangkit saja, bukan yang pertama bangkit. Sudah ada orang mati bangkit sebelum Yesus bangkit. Tapi apa maksudnya di sini Yesus itu yang pertama bangkit? Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu berbeda dengan kebangkitan yang sebelumnya. Kalau kebangkitan orang sebelumnya mereka bangkit, hidup, setelah itu mati lagi. Mereka tidak hidup selama-lamanya. Kalau Yesus sekali bangkit, dia menembus kematian. Dia tidak mati lagi. Kita bicara ini natur manusia Tuhan Yesus, ya. Jangan dikaitkan dengan natur ilahinya yang adalah Allah yang kekal. Kita bicara kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus itu mati, dia tidak bangkit, dia tidak mati lagi. Itu sebabnya dia adalah yang pertama bangkit secara demikian, yang menembus kematian, menang mengalahkan kematian. Dan kita pun nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tidak peduli tubuh kita bentuknya sudah seperti apa, tinggal debu atau sudah dimakan ngengat, ya, tinggal tulang belulang atau bahkan tulang-tulang pun sudah hancur, semua akan dibangkitkan oleh Tuhan. Jangan kita berpikir sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang mengawang-awang, sebetulnya tidak ada dasar Alkitabnya, ya. Kita mulai memikirkan bahwa nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, dia akan menciptakan tubuh yang baru buat kita. Jadi tubuh yang ini sudah jadi tanah, sudah tidak diperlukan. Tuhan ciptakan tubuh baru. Tidak, tubuh yang ini yang dibangkitkan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, tubuhnya yang dipaku, tubuhnya yang ditombak, tubuhnya yang digantung di atas kayu salib, itu yang bangkit. Bukan tubuh lain yang bangkit, ya. Tapi tubuh yang luka itu, yang ditombak itu, yang dipaku itu. Itu sebabnya ketika Thomas meragukan, Tuhan Yesus berkata, lihat tanganku, mari cucukkan jarimu ke sini. Lihat lambungku yang ditombak, mari cucukkan jarimu ke sini. Berarti yang bangkit tubuh yang ditombak, tubuh yang dikasih mahkota duri, tubuh yang dipaku di atas kayu salib. Tubuh itu yang bangkit. Demikian tubuh kita nanti. Tubuh yang sekarang ini, itu yang akan dibangkitkan dengan kualitas yang baru. Tidak ada nanti yang tidak ganteng, semua ganteng, semua cantik nanti. Saudara, semuanya diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Maka di dalam hal ini yang menjadi sulung, yang mempunyai kebangkitan semacam ini siapa? Tuhan Yesus. Dan kita akan mengikuti dia nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan membangkitkan semua tubuh-tubuh kita. Dengan alasan ini, saudara, maka kita harus merawat tubuh kita yang sekarang ini. Jangan memasukkan sesuatu yang tidak Kristiani, yang tidak alkitabiah kepada tubuh kita. Itu sebabnya saya sebagai pendeta tidak merokok. Tidak ada guna merokok itu, saudara. Ruginya double. Pertama apa? Duit habis. Itu bisa beli beras itu. Bisa bayar itu token listrik itu. Betul, saudara. Kedua apa? Kesehatan dirusak. Saya waktu sakit jantung, dokter bilang, Pak,
jantung Bapak yang buntu total itu kelihatannya sudah lama sekali itu Pak, bertahun-tahun. Bapak pernah merokok ya? Oh pernah saya merokok. Waktu saya kelas 1 SMA, lalu setelah itu 10 tahun saya merokok. Kelas 1 SMA saya umur 15, 10 tahun merokok, berarti saya berhenti merokok umur 25 tahun, persis ketika saya menyerahkan diri untuk full time melayani Tuhan. Ya itu penyebabnya Pak, merokok itu penyebabnya Pak. Jadi itu kerusakan yang nyata saudara. Minum mabuk, berjudi itu bukan saja menyebabkan ketagihan ya, dan memfoya-foyakan uang di dalam perjudian, tapi juga merusak kesehatan. Banyak kerugian ya saudara. Maka kita sebagai orang Kristen tidak boleh melakukan semua itu. Ya, karena tubuh kita juga ditebus oleh Tuhan Yesus. Tubuh yang ini nanti yang akan dibangkitkan. Orang bertanya, bagaimana kalau dikremasi Pak? Kan sudah jadi debu. Bagaimana Pak? Ya tubuh yang jadi debu itu dibangkitkan. Bagaimana kalau yang meletus di udara? Pesawat meledak, gitu ya. Tidak tahu lagi dagingnya di mana, itu tulang-tulangnya di mana. Yang kita tidak tahu tulang-tulangnya di mana, itu darahnya di mana, dagingnya di mana, itu yang dibangkitkan Tuhan nanti. Bagaimana yang jatuh di lautan? Lalu sudah dimakan ikan-ikan. Yang dimakan ikan-ikan itu yang dibangkitkan Tuhan nanti. Saudara. Karena Yesus adalah kebangkitan yang sulung. Semua yang terjadi pada Yesus, di mana tubuhnya itu yang ditombak yang bangkit, demikian juga kita nanti. Di dalam pengertian ini Alkitab berkata dia adalah yang sulung, dan oleh karenanya juga dia menjadi utama dari segala sesuatu. Kenapa jadi utama dari segala sesuatu? Karena di luar sana tanpa Kristus tidak ada kebangkitan untuk hidup yang kekal, untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Di luar Tuhan Yesus nanti hanya ada kebangkitan untuk dihukum selama-lamanya. Jadi ada dua macam kebangkitan nanti saudara. Ada jenis pertama kebangkitan untuk hidup kekal bersama Kristus selama-lamanya. Tubuh kita yang ini, yang kita sayang-sayang di dunia, dibangkitkan kembali bersatu dengan jiwanya yang tadi sudah di surga bersama Kristus ketika kita mati. Sekarang utuh tubuh dan jiwa, tubuh yang disempurnakan itu yang dibangkitkan akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya dalam segala kemuliaan dan sukacita dan kesenangan. Sedangkan kebangkitan jenis yang kedua, mereka bangkit, tubuhnya dibangkitkan juga, tetapi dipersiapkan untuk penghukuman selama-lamanya. Itu sebab Alkitab berkata, demikianlah mereka yang berada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Tidak usah takut saudara. Saudara sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Saudara sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus? Ketika saudara sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, itu berarti Roh Kudus sudah bekerja dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Itu berarti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya, itu bukti bahwa Roh Kudus sudah bekerja melahirkan kembali Anda. Ya, jadi jangan tertipu nanti dengan pendeta-pendeta atau orang-orang yang kemudian datang dan sok tahu ya, lalu berkata kepada kita, Anda sudah lahir baru? Kalau belum lahir baru, Anda harus lahir baru. Bukan tugas kita melahir barukan diri sendiri, saudara. Siapa yang melahir barukan kita? Tuhan yang melahir barukan. Bukan tugas kita sendiri. Ya, sama seperti ketika anak saya lahir, anak pertama, anak kedua lahir, yang bertugas melahirkan itu istri saya mengejar, gitu. Kalau anak pertama saya tidak ikut, anak kedua saya ikut di dalam. Saya lihat bagaimana istri saya itu setengah mati. Ya, saya sadar bagaimana seorang ibu itu setengah mati melahirkan anak. Tapi kadang-kadang sekarang itu kemudahan dalam kedokteran dimanfaatkan ya. Ya gampang ya, sudah dioperasi aja lebih mudah begitu ya. Ya, seperti itu saudara. Jadi yang melahirkan itu siapa? Yang mengejar, yang berusaha melahirkan itu siapa? Ibunya, dibantu oleh tim medis, perawat, dokter. Bukan anak itu yang lahir sendiri saudara. Tidak ada orang berkata ya, hei anak, keluar dari perut ibumu, keluar.
Itu kalau dokter yang kayak gitu, yang tangani istri saya, ya saya amuk itu, saudara. Itu kebodohan, saudara. Tapi yang disuruh mengeluarkan anak itu ibunya. Demikian kita, yang melahirkan kita kembali adalah Tuhan Yesus melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali. Saudara nanti pulang baca Injil Yohanes pasal 3 ya. Ingat baik-baik ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Tuhan Yesus yang melahirkan kita kembali. Nah, bukti bahwa kita sudah lahir kembali apa? Saya sudah percaya kepada Dia. Maka saya tanya ini saudara ya, sungguhkah saudara sudah percaya Tuhan Yesus? Kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya Dia, maka saudara sudah dilahirkan kembali. Sudah dilahirkan kembali. Tapi bagaimana Pak Pendeta? Kita kan masih manusia berdosa Pak Pendeta. Saya banyak dosanya Pak Pendeta. Walaupun saya sudah percaya, tapi saya tidak yakin masuk surga Pak Pendeta. Saya mau berkata harus yakin. Karena setiap orang yang sudah dilahirkan kembali tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Saya ulang, ini berita penting ya. Mungkin di gereja-gereja lain tidak mau mengkhotbahkan ini. Tapi saya mau khotbahkan ini. Ini ajaran Alkitab. Ya. Anda berkata, saya tidak yakin Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya masih banyak dosanya. Walaupun saya sudah percaya. Saya mau berkata kepada saudara, apapun yang terjadi ketika saudara sudah dilahirkan kembali dengan dibuktikan bahwa saudara sudah sungguh-sungguh percaya, selama-lamanya saudara pasti selamat, tidak mungkin dibuang oleh Tuhan. Karena Dia adalah setia. Maka tugas kita bukan takut-takut saya selamat apa enggak ya. Ya kalau takut-takut selamat apa enggak, saya pun ya bisa-bisa enggak selamat. Ya, kalau keselamatan itu bergantung kepada kita, saya pun enggak selamat saudara. Ya, saya berdoa lebih lama mungkin dari saudara sekalian ya. Saya baca Alkitab lebih banyak. Bolak-balik Kejadian sampai Wahyu lebih banyak dari saudara. Saya belajar Alkitab firman Tuhan lebih banyak dari saudara. Tapi kalau prinsipnya saya selamat karena saya harus berjuang, saya pun tidak selamat saudara. Saya tidak yakin saudara. 1000% saya tidak selamat. Jadi kita selamat murni anugerah Tuhan. Anugerah itu kapan datang? Saya sudah percaya. Dia sudah ada dalam hati saya. Ketika saudara sudah sungguh-sungguh percaya, itu artinya saudara sudah milik Kristus. Tidak usah takut lagi. Maka jangan urus masalah ketakutan saya selamat atau tidak. Urusan Kristen kita adalah apa? Saya mau hidup bagus, hidup baik untuk Tuhan. Saya mau berjuang hidup beres untuk Tuhan. Saya tidak takut dengan kematian. Tidak takut dengan setan. Genderuwo kah, wewe gombel kah, apalagi tuyul, kuntilanak. Saya tidak takut. Saya mau berjuang untuk hidup benar bagi Tuhan. Saya takut kalau saya berbuat dosa. Nah, maka ketakutan orang Kristen sejati bukan takut masuk surga apa enggak. Kalau saudara masih takut masuk surga apa enggak, saya ragukan. Saudara sungguh percaya apa enggak? Jangan-jangan kepercayaannya itu hanya dibuat-buat. Hanya di bibir saja. Orang Jawa bilang apa? Hanya abang-abang lambe ya. Tidak saudara. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh percaya, enggak usah takut masuk surga apa enggak. Pasti masuk surga. Tapi yang kita takutkan sekarang apa? Dosa. Begitu lihat dosa lari. Harus lari, harus lawan. Itu sebabnya seorang pengkhotbah reform baptis ya, yang bernama Charles Spurgeon saudara, itu adalah orang yang khotbah itu, kalau khotbah itu betul-betul luar biasa kuasa Tuhan. Kalau pakai istilah karismatik gitu ya, gereja karismatik, urapan Tuhan itu luar biasa. Bayangkan saudara, kalau zaman dulu itu nggak ada sound system seperti ini saudara. Dan kalau gerejanya besar itu menampung misalnya 5.000 orang, ya saudara bayangkan betapa besarnya ya. Bahkan ada yang belasan ribu orang. Mereka orang-orang dulu, apalagi orang-orang di Eropa itu kan pintar-pintar saudara. Mereka memanfaatkan yang namanya akustik ruangan. Ya, sama dengan gitar ini saudara. Gitar ini kan ada akustiknya yang bagus sehingga mengeluarkan bunyi ya. Walaupun enggak dicolok ke listrik, tapi dia ada bunyi sendiri ya. Nah demikian ruangan zaman dulu. Nah suatu saat Charles Spurgeon ini mau khotbah di satu tempat, mau KKR begitu. Dia datang ke satu tempat untuk ngecek akustik ruangan tempat dia akan khotbah. Lalu waktu dia
ngecek ruangan itu, dia baca satu ayat Alkitab. Dia naik ke mimbar, dia baca satu ayat Alkitab. Di atas rumah, di atas atap gedung itu, ada tukang yang memperbaiki atap. Dan tukang itu mendengarkan ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh Charles Spurgeon. Begitu dia dengar ayat itu, dia terima Tuhan Yesus. Hamba Tuhan jangan takut. Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita nggak bisa perkirakan. Terus beritakan Injil, nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah lelah, terus beritakan. Mungkin seperti tidak kelihatan hasilnya, tapi Tuhan yang bekerja. Suatu saat, tukang bangunan yang kerja di atap itu, dia kemudian bersaksi. Saya jadi orang Kristen ketika saya mendengarkan Pak Charles Spurgeon membaca ayat firman Tuhan. Nah, Charles Spurgeon ini saudara yang dipakai Tuhan luar biasa, dia bilang apa? Saya tidak takut setan, saya tidak takut neraka, saya tidak takut apapun. Yang paling saya takutkan adalah dosa. Ketika saya lihat dosa, saya lari. Nah, ini ciri khas orang Kristen yang sejati. Tapi kalau saudara takut, saya masuk surga apa enggak ya? Ini bukan ciri khas orang Kristen. Orang Kristen tidak usah takut masuk surga apa enggak. Pasti masuk surga. Ya, pasti. Tidak ada mudah-mudahan. Di dalam kamus kekristenan tidak ada mudah-mudahan masuk surga. Pasti. Saya ini buruk. Seburuk apapun saudara pasti masuk surga. Seburuk apapun kita pasti masuk surga. Beritakan ini kepada saudara, kerabat saudara yang lemah imannya. Kuatkan dia, pasti masuk surga. Tapi yang kita takutkan sekarang bukan masalah saya masuk surga atau tidak. Yang kita harus takutkan apa tadi? Dosa. Berhenti berbuat dosa. Kalau saya jatuh bagaimana? Bangkit lawan lagi. Tidak ada orang jadi Kristen itu suci, langsung suci seperti malaikat ya. Tidak ada itu. Maka ajaran Dr. Erastus Sabdono yang saya lawan mati-matian di YouTube saya itu, yang mengajarkan bahwa kita berjuang hidup suci sempurna 100%, baru kita boleh diterima Tuhan. Omong kosong itu saudara. Tidak ada manusia sempurna. Pendeta seperti saya saja sering banyak pikiran yang tidak beres dalam otak saya, yang harus saya bereskan dari firman Tuhan. Ada motif-motif yang jahat tidak beres dalam hati saya, yang harus saya bereskan dari firman Tuhan. Tidak ada orang beres saudara. Kita semua ini orang rusak. Maka ketika ada pengkhotbah yang mengatakan Tuhan kita itu seperti pemulung, itu betul. Kita ini sampah-sampah berbau busuk yang Tuhan ambil dari tempat sampah lalu Tuhan bersihkan. Tapi sering kita tidak tahu diri, kita masih mengotori diri kita. Tapi saudara, ini perjuangan seumur hidup. Jangan lelah, jangan pernah menyerah. Begitu jatuh, bangkit lawan. Begitu jatuh, mohon ampun sama Tuhan, bangkit lawan. Sampai kita menang. Saudara mau menang? Kuncinya setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Pasti menang. Dan saya ada dalam beberapa bidang dosa yang saya lakukan, saya terbukti menang luar biasa. Termasuk itu tadi. Saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan rokok bukan dosa. Saya katakan rokok dosa. Karena merugikan kantong, dompet, juga merugikan kesehatan. Itu dosa. Tapi sejak umur 25 tahun, rokok terakhir saya Marlboro, itu saya kerja dulu di Pandaan. Itu ada satu kota kecil antara Surabaya dan Malang ya. Itu saya mulai kerja tahun 94. Saya datang ke kota Malang tahun 92. Jadi sebetulnya saya ini sudah lama sekali di Jawa ya. Lalu orang tanya, kenapa lama sekali di Jawa, logatnya kok belum Jawa-Jawa Pak? Saya bilang memang saya sengaja. Saya bukan nggak bisa bahasa Jawa. Kadang-kadang di rumah ya bahasa Jawa sama istri saya ya. Tapi saya bilang saya tidak akan mau menghilangkan seluruh logat saya. Karena biar bagaimanapun lama di Jawa saya tetap bukan orang Jawa. Walaupun ada banyak filosofi Jawa yang saya pakai. Yang saya paling suka itu ada 3. Ojo dumeh, ojo kagetan, ojo gumunan. Itu saya pakai sekali itu. Jadi saudara-saudara nggak bisa lihat orang hebat ya. Pak Yanto ini orang hebat loh. Saya nggak kagetan. Saya selidiki baik-baik dulu baru kalau memang dia hebat baru saya bilang hebat. Nah saudara, saya kerja lalu dapat gaji.
Kalau tanggal tua, saya beli rokok Ardat karena saya nggak suka rokok kretek, rokok putihan, ya, rokok putihan. Jadi saya beli Ardat lebih murah. Kalau pas dapat duit, Marlboro. Nah, Marlboro terakhir itu malam itu pada bulan Desember tahun 1996. Saya masih ingat persis. Setelah pulang dari gereja GPIB Immanuel di Kota Malang, saya balik ke Pandaan. Malam itu saya robek itu bungkus rokok, saya letakkan di tempat sampah, saya berdoa semalam suntuk. Sejak saat itu saya berhenti merokok. Jadi dosa bisa dilawan? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Maka ciri khas orang Kristen sejati bukan sibuk memikirkan saya masuk surga apa enggak. Enggak, itu enggak ada urusan, pasti masuk surga. Tugas orang Kristen sejati adalah terus melawan dosa. Biarlah saudara pulang dari tempat ini dan kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, terutama di momen-momen Natal ini, memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan untuk hidup benar, hidup suci, mengutamakan Tuhan, melawan dosa. Jatuh bangkit sampai menang. Jangan tidur di dalam kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada malam hari ini. Biarlah kiranya anak-anak-Mu, kami semua ini, boleh sungguh-sungguh disadarkan bahwa kami milik Kristus. Tetapi jikalau ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh percaya, kami mohon anugerah Tuhan menjadikan kami sungguh-sungguh percaya, melahirbarukan kami sehingga kami sungguh-sungguh milik Kristus. Dan biarlah kiranya kami boleh pulang dari tempat ini dikuatkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh firman-Mu, agar kami bukan memikirkan apa kami selamat atau tidak, karena kami pasti selamat. Tetapi kami memikirkan bagaimana kami melawan dosa, membenci dosa, sampai kami menang. Terutama sebentar lagi kami akan menghadapi meja perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kami, hadir secara rohani, bersekutu dengan kami, menguatkan kami, untuk kami pulang dari tempat ini dengan segala berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.